Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Rifki Maulana, kemudian Nurholis Majid, dan juga Salman Fauzan. Kali ini kami akan sedikit berbagi tentang salah satu database management system. Yang kami ambil adalah Microsoft SQL Server. Langsung saja ke materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Nurholis Majid. Silakan. Yang pertama SQL Server atau Microsoft SQL Server. SQL Server adalah sistem manajemen basis data relasional lainnya seperti Postgre atau MySQL. SQL Server dibangun di atas SQL, bahasa pemrograman standar untuk berinteraksi dengan database relasional. Sejarah MS SQL Server. Pada tahun 1988, Microsoft mengeluarkan versi pertama dari SQL Server. Pada saat itu masih didesain untuk platform OS 2 dan di-develop bersama antara Microsoft dengan Sybase. Selama awal tahun 1990, Microsoft mulai untuk membuat versi baru dari SQL Server untuk platform NT-nya. Selama proses development tersebut, Microsoft memutuskan bahwa Microsoft SQL Server ini harus bisa berintegrasi dengan kuat dengan sistem operasi NT-nya. Pada tahun 1993, Windows NT 3.1 dan SQL Server 4.2 dirilis oleh Microsoft. Target Microsoft itu mengkombinasikan antara performa database server yang tinggi dengan kemudahan untuk para user dan administrasi rupanya tercapai melalui SQL Server ini. Pada tahun 1994, Microsoft dan Sybase resmi mengakhiri kerjasamanya. Lalu pada tahun 1995, Microsoft merilis versi 6.0. Versi ini merupakan versi yang penting karena sebagian besar merupakan hasil tulis ulang dan juga didesain dari core teknologi sebelumnya. Pada tahun 1997, Microsoft merilis SQL Server 6.5 Enterprise Edition. SQL Server 7.0 dirilis Microsoft pada tahun 1998 dan database engine-nya ditulis ulang agar lebih optimal. Akhirnya pada tahun 2000, MS SQL mengeluarkan versi server 2000 ini berbasis pada framework yang pada versi 7.0 sebelumnya. Untuk selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, yang berikutnya adalah list next dulu ke kelebihan dan kekurangan Microsoft-nya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Microsoft SQL Server. Next. Nah, kelebihan dari SQL Server ini yang pertama adalah bekerja sangat baik pada sistem operasi Windows. Jadi keunggulan pertama dari MS SQL Server ini adalah sangat dapat bekerja dengan baik di semua sistem operasi Windows, mulai dari Windows XP, Vista 7 dan Windows 7 dan bahkan Windows 8 version of yang berbeda, jadi versi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah dukungan beberapa perangkat lunak basis data. Jadi Microsoft SQL Server ini mendukung beberapa perangkat lunak basis data. Jadi kita dapat menggunakan perangkat lunak database apapun yang kita inginkan dan sering kita gunakan tanpa khawatir tidak kompatibel dengan perangkat lunak dari MS SQL Server ini sendiri. Next.
kemudian kelebihan yang berikutnya adalah data cluster yang dimungkinkan. Jadi memungkinkan untuk data cluster, yaitu dapat membantu untuk melakukan clustering data. Jadi pengelompokan data merupakan sesuatu yang dapat membantu menyederhanakan database atau pengelolaan database. Kemudian kontrol database yang terpusat. Kontrol database menggunakan perangkat lunak Microsoft SQL Server juga akan terpusat, sehingga tidak ada kemungkinan miskomunikasi akibat kesalahan dalam pengelolaan data dan implementasi database. Berikutnya, memiliki fungsi pemulihan dan juga memulihkan data. Nah, jika beberapa data di database atau database kita rusak, maka kita dapat melakukan proses recovery dan juga memulihkan data menggunakan software Microsoft SQL Server ini. Kemudian dapat mencadangkan data. Nah, data yang digunakan dalam sistem melalui perangkat lunak Microsoft SQL Server dapat dicadangkan, sehingga dapat digunakan kembali saat menerapkan sistem yang sama. Kemudian kelebihan-kelebihan lainnya adalah kemudahan penggunaan oleh pelanggan dan pengguna, kemudian manajemen kata sandi yang baik dan aman, dan juga dapat digunakan di berbagai kalangan. Seperti yang dikatakan oleh Naufal Jaki, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari Microsoft SQL Server ini yang pertama adalah tidak cocok untuk database skala besar. Jadi jika digunakan pada sistem yang skalanya besar, performa database ini lebih rendah dibandingkan dengan database yang dimiliki oleh Oracle. Jadi jika kita menjalankan sistem yang dengan skala besar, itu mungkin tidak terlalu cocok dalam penggunaan Microsoft SQL Server ini. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah bukan sistem multi operasi. Jadi Microsoft SQL Server ini hanya dapat digunakan pada sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft. Nah, Microsoft SQL Server belum mendukung banyak sistem operasi, tidak seperti kelompok yang tadi yang sebelumnya, yaitu Firebase ya. Dan juga harga belinya cukup tinggi, jadi tidak open source. Mungkin itu untuk kekurangan dan kelebihan dari Microsoft SQL Server. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Salman untuk mendemokan CRUD dari database Microsoft SQL Server. Salman, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mendemokan mengenai cara install dan beserta upload dari SQL Server. Yang pertama itu kita harus menyiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan, yaitu yang pertama ada The Beaver untuk mengecek koneksi, apakah telah terkoneksi atau belum dengan Docker. Yang kedua adalah Docker. Yang ketiga ini ada SQL Management Studio. Ini buat apa? Buat melakukan fungsi CRUD. Ini bawaan dari SQL Server-nya. Dan tentu saja kita harus menginstal terlebih dahulu SQL Server-nya. Untuk proses instalasi mungkin saya akan menjelaskan secara sekilas. Jadi di sini itu kita buka Docker Hub. Di sini itu telah tersedia bagaimana cara untuk menghubungkan antara SQL Server dengan Docker. Karena saya menggunakan versi SQL Server yang 2020, maka hanya perlu mengcopy kode ini, kemudian buka PowerShell, lalu mempaste si kode yang telah di-copy itu. Kemudian itu akan secara otomatis mendownload image dan dimasukkan ke Docker. Yang ini, si image yang telah di-download itu. Kemudian untuk menjalankan SQL servernya, kita menjalankan command ini, di-copy, kemudian di-paste, maka akan tampilnya seperti ini. Dan di sini itu kan ada ini nih, MySQL Server password, your strong password. Ini password default kalau yang dari yang di-copy dari sini ya. Bisa diganti juga. Nah, si password ini digunakan untuk nanti pada proses login ke SQL Server-nya. Karena saya telah melakukan login, maka
tidak perlu menggunakan password lagi. Kemudian saya akan mengetes koneksinya, apakah telah terkoneksi atau belum. Nah, di sini si database-nya itu udah terkoneksi. Selanjutnya saya akan mempraktekkan, mendemokan bagaimana melakukan CRUD pada SQL Server. Untuk soal CRUD itu sebenarnya tidak jauh dengan MySQL, hanya saja beda platform untuk menjalankan ini saja. Kemudian yang pertama itu kita harus membuat database terlebih dahulu. Use employee. Karena kita tadi telah membuat database employee, maka di sini akan tampil database employee. Kemudian kita harus menggunakan use terlebih dahulu agar si tabel yang akan kita buat nanti itu tidak masuknya akan pada tabel employee. Kemudian yang pertama, selanjutnya menjalankan ini create tabel. Di sini bahwa telah tertulis komen successful. Kita akan mengecek terlebih dahulu apakah tabel telah dibuat atau belum. Nah, di sini tampilannya tabelnya telah terbuat, yaitu tabel employee yang berisikan MID, MNO, SSN, DOB, create DL, dan create by. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan data ke dalam tabel tersebut. Execute, maka akan muncul satu row effect bahwa CRUD yang tadi dijalankan berhasil dijalankan. Nah, maka tampilannya pada tabel yang sebelumnya itu akan terisi satu data, yaitu yang sesuai dengan MNO 1 SSN ini 12345678990 dan DOB date of birth 2000 bulan 1 tanggal 1. Kemudian get date itu perintah untuk mengambil tanggal pada saat kita memasukkan menjalankan perintah insert tersebut. Jadi mengambil date time. Jadi kan tadi kita itu melakukan insert pada jam 7 lebih ini, maka akan secara otomatis masuk ke sini. Kemudian kita akan mencoba melakukan insert kembali. Ini perbedaan antara insert yang pertama dan yang kedua itu beda di urutan ini ya. Apakah akan sukses atau tidak? Ternyata masih bisa dapat dijalankan, yaitu sukses. Jadi urutan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh asalkan bagian ini nama kolom itu sesuai dengan apa yang diisi agar perintahnya dapat dijalankan dengan sukses. Kemudian coba kembali CRUD insert sukses. Kita coba lihat kembali, maka akan karena sukses maka data akan ditambahkan pada kolom ketiga, dan kita mencoba melakukan insert kembali secara sekaligus ya, dengan data ini. Kita lihat kembali apakah telah ditambahkan atau belum. Nah, ini telah ditambahkan. Hanya saja perbedaan yang input yang secara sekaligus yang barusan dilakukan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya itu karena create DL dan create by-nya itu belum didefinisikan, maka akan secara otomatis diisikan dengan null, variable null oleh database. Kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan beberapa kolom saja, tidak semuanya. Kita coba jalankan perintah ini, maka hanya akan menampilkan MNO, SSN, dan date of birth. Kemudian selanjutnya mencoba menampilkan 5 data paling atas dari tabel tersebut dengan menggunakan perintah ini. Maka hanya akan menampilkan 5 data saja yang paling atas. Kemudian untuk men-select
hanya satu baris saja menggunakan perintah where, di mana 0 sama dengan 1. Maka hanya akan menampilkan baris di mana hanya M0 sama dengan 1. Selanjutnya akan mencoba mendemokan perintah count. Kita coba jalankan apa bedanya. Nah, di sini itu dia akan secara otomatis menghitung SSN yang bernilai yang isinya sama. Karena ini M2 sama dengan count-nya sama dengan 2, berarti ada SSN yang nilainya sama, berjumlah 2. Kita coba lihat pada si tabel sebelumnya. Dan di sini dapat dilihat bahwa terdapat 2 SSN dengan terdapat 2 isi dari tabel dengan SSN yang berjumlah sama, yang berisikan sama. Kemudian apabila kita menambahkan perintah order by yang asalnya tadi ini tidak terurut untuk menampilkannya, maka ketika kita menggunakan perintah order by, maka akan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini perintah selanjutnya yaitu kita hanya akan menampilkan di mana yang hasil dari count sebelumnya itu berjumlah 2. Maka hanya akan menampilkan satu baris saja. Apabila kita ganti dengan 1 count-nya, maka akan menampilkan sisanya yang si SSN ID-nya itu semuanya berisikan 1. Kemudian kita akan mencoba untuk mengupdate data dengan M0 sama dengan 3. Kita akan melakukan select kembali. Maka akan menggantikan isi dari data sebelumnya itu dengan isi yang ini. Kemudian update karena ini tadi itu tidak menggunakan where, maka dia itu akan mengupdate seluruh isi dari tabel tersebut dengan variabel ini, dengan isian ini. Apabila kita menambahkan where, clause where di mana ID sama dengan 3, maka hanya akan mengubah isi dari kolom yang dengan MID sama dengan 3 saja. Kita coba select kembali. Maka dia akan mengubah yang ketiganya saja, yang MID sama dengan 3 saja. 1988. Selanjutnya kita di sini itu akan mencoba menampilkan di mana mengupdate tabel yang ini yang asalnya 0 itu secara sekaligus itu digantikan dengan get date yang sebelumnya. Kita coba menjalankan perintah tersebut. Kemudian kita coba lihat kembali apa perbedaannya. Maka isian tadi dari create DL dan create by sebelumnya yang isinya 0 akan secara otomatis diisikan oleh get date. Kemudian kita coba jalankan perintah alter table. Kemudian kita lihat kembali. Jadi alter table di mana create date ini secara default akan diisikan dengan get date apabila si create date ini 0 sebelumnya. Kan kalau tadi kita mengisikan ini mana? Yang perintah ini, si create date dan create by itu tidak akan secara otomatis diisikan. Ketika kita telah menambahkan perintah ini, maka secara otomatis si isian dari create DL dan create by itu secara otomatis akan mengambil get date, tidak akan bernilai 0 kembali. Kemudian update table
default is no. Ini tidak akan dijalankan karena tidak ada create date karena kita akan mencari defaultnya yang bernilai 0. Karena ini tidak ada yang bernilai 0, maka si perintah ini tidak akan berjalan. Tidak akan ada efeknya. Nah, kita coba delete table. Delete from tabel employee di mana MID sama dengan 5. Maka dia akan mendelete barisan yang MID sama dengan 5. Kita coba lihat kembali. Maka isian dari MID sama dengan 5 itu akan terhapus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam.